kelas pertama untuk di mata kuliah kewirausahaan untuk dosen pengajar saya sendiri ya. Mungkin sebelumnya ibu-ibu sudah ketemu dengan Bu Lindayani, Pak Wirate, dan Pak Dr. Asep. Ya, saya salah satu tim dari kewirausahaan. Oke, hari ini sebenarnya 2 hari ya Bu ya, hari ini dan besok. Tapi besok saya pada jam yang sama itu saya ada menguji, dan setelah jam 4 saya ada acara kematian di keluarga gitu. Jadi tidak bisa rasanya saya menggeser ke lebih sore, itu nggak bisa. Kemungkinan bisa menggeser ke hari lain atau penugasan gitu aja. Nih. Karena besok padat sekali, saya ada menguji profesi 4 orang. Kemudian setelah jam 4 saya ada kegiatan di keluarga gitu ya. Oke. Hari ini saya materinya ada 2, yaitu manajemen dan inovasi gitu ya. Semoga kita bisa bahas dengan cepat. Saya yakin ibu-ibu di sini sebagian besar sudah punya usaha sendiri ya Bu ya. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat, tolong berikan reaksi siapa yang sudah punya PMB atau usaha apapun, nggak harus PMB, usaha apapun di rumahnya. Berikan reaksi, boleh love, boleh raise hand, boleh apa aja. Siapa yang punya ini usaha? Saya juga mau berikan reaksi karena saya punya usaha. Ibu-ibu coba bereaksi siapa yang punya PMB atau apapun usahanya di rumah, mau usahanya online maupun usaha yang offline. Coba saya mau lihat. Bu Sisilia ya, Bu Ayu Kasmiantari, Bu Siar, siapa lagi? Bu Rosalia punya juga. Oke, dari ibu-ibu yang reaksi, saya ingin mendengar apa sih usaha yang sudah ditekuni ibu? Bu Chandra juga sudah punya ya usaha. Silakan, siapa yang mau buka open mic, sharing usahanya apa? Silakan ibu-ibu. Bu Chandra mungkin. Bu Chandra, usahanya apa? Silakan. Usaha saya dari kemarin itu baby spa Ibu, baby spa home care. Dan kebetulan untuk tamu saya gini, tapi saya biasanya dengan tamu Ibu. Ya, lokal. Kliennya itu ibu-ibu atau bayi-bayi? Bayi Ibu. Bayi ya, bayi. Oke, lokal dan mancanegara. Wah, hebat Ibu Chandra ya. Oke, terima kasih Bu Chandra. Selanjutnya, siapa yang punya usaha lagi? Tadi siapa ya? Bu Cecil tadi. Iya Bu. Selamat sore Bu. Ya. Selamat sore. Sore Bu. Saya mau sharing usaha saya itu PPMB Bu. Lokasinya di Kota Kupang. Ya. Sudah berapa lama Bu PPMB-nya? Sudah kurang lebih 5 tahun Bu. 5 tahun, wah. Gimana Bu PPMB-nya? Rame? Pasien apa yang rame? Ya, kadang rame, kadang sepi Bu. Tergantung. Oke, terima kasih Bu Cecilia. Ayo, ya, yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Cecil. Yang lainnya, siapa yang ingin sharing usaha yang sudah ditekuninya? Siapa lagi ya tadi? Bu siapa lagi Bu yang mau sharing usahanya? Baby Spa tadi masih ada hubungannya dengan kebidanan. TPMB. Ibu Sri Okta, silakan Bu Sri Okta. Izin masuk Bu. Ya silakan. Usaha saya dulu tapi sebelum punya anak 2 perawatan newborn bayi Bu. Maaf Bu, kurang jelas saya dengar. Usahanya perawatan newborn baby Bu. Oh, newborn ya newborn. Oke. Kalau sekarang masih nggak Bu? Sekarang sudah tidak bisa Bu karena anaknya sudah 2. Jadi vakum. Mungkin nanti nunggu anak-anaknya besar ya Bu ya. Oke, Ibu. Kalau Ibu yang lain nanti kita sharing sambil ya Bu ya. Oke, saya izin share screen ya.
Bu Ibu sudah bisa melihat ya Bu slide-nya. Kita hari Sudah, ini Bu. sama ya. Ibu. Oke, terima kasih Bu Ibu. Mungkin perkenalan dulu, ini tim dari perusahaan. Kami adalah boleh dibilang selain kami sebagai pengajar di bidang kesehatan ya, kami juga memiliki usaha di apa ya, ada di bidang kesehatan ataupun di luar bidang kesehatan. Ya, contohnya Bu Linda usahanya sempat punya PMB, tapi sekarang itu lebih ke bisnis makanan kayak buat kan jadi gitu. Nah, kalau saya tidak memiliki TPMB, tapi saya punya usaha dalam bidang kristal healing, pengobatan atau alat kesehatan dengan kristal, bisa aksesoris maupun alat kesehatan. Contohnya kayak ini kayak kalung, gelang, apa namanya pohon kristal, dan ada juga sound dengan menggunakan singing. Jadi kami sebagai pengajar dalam bidang kewirausahaan itu tidak semuanya punya TPMB, tapi usahanya itu bisa bergerak di bidang kesehatan sedikit, ada irisan di bidang kesehatan, ada di luar juga. Jadi ya, kami berusaha untuk membawakan perasaan supaya semua sebagai seorang bidan punya boleh dibilang kesadaran untuk bisa memberdayakan diri, memanfaatkan apa yang kita punya untuk bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Jadi semangatnya adalah ketika kita memiliki pengetahuan, keterampilan, apapun yang kita punya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Nah, semangatnya seperti itu. Jadi ketika kita bisa boleh dibilang sebagai problem solving untuk orang lain, sebenarnya disitulah ada peluang inovasi, peluang kewirausahaan, sehingga manfaat yang kita berikan kepada orang akan kembali kepada kita. Manfaatnya itu bermacam-macam ya. Mungkin orang mendapatkan manfaat kalau kita membuka TPMB misalkan, manfaatnya adalah ibu-ibu mendapatkan asuhan yang berstandar, bahkan lebih tinggi standarnya dibandingkan yang ditetapkan oleh Kemenkes gitu. Jadi ibu hamil happy saat proses kehamilan. Kemudian persalinannya pun ibunya happy, bayi sehat seperti itu. Itu manfaat yang didapatkan oleh pasien kita akan kembali ke kita, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk kepercayaan. Jadi kita harus berbangga ya kalau profesi kita sebagai seorang bidan itu adalah profesi yang bisa menciptakan customer loyal. Gitu. Paham ya Bu ya? Jadi kalau boleh kita bilang klien kita adalah customer gitu. Customer yang loyal karena mereka akan datang terus dan terus gitu loh. Misalkan dia datang sekarang pada trimester 1, trimester 2 pasti dia datang, trimester 3 pasti dia datang. Sampai bayinya lahir, nifas, sampai ke terakhir kemudian pakai KB pun. Jadi apapun dia bisa datang. Kuncinya adalah kepercayaan. Ya. Jadi apa sih yang bisa membedakan antara satu bidan dengan bidan yang lain? Gitu ya. Kita di kelas ini kan berbanyak ya Bu ya, hampir 80 orang. Tahun ini akan lahir 80 orang bidan di Poltekkes Denpasar untuk sarjana, yang sarjana aja yang 80 orang, plus dari jalur umum, plus dari D3 gitu. Segitu banyak akan lahir bidan pada waktu yang bersamaan gitu. Tapi sebenarnya apa yang membedakan layanannya gitu. Yang membedakan adalah inovasi yang dia berikan. Misalkan dari 80 orang bidan yang tamat, 10 yang membuka TPMB. 10 itu lumayan banyak kan ya. Jadi di antara 10 ini apa sih yang persamaannya sudah pasti sama-sama memberikan asuhan kebidanan. Tapi apa yang membedakan sehingga dia menjadi pilihan seorang klien untuk jadi aku suka banget sampai ke TPMB-nya Bu Eka gitu. Soalnya Bu Ekanya dia punya layanan khusus gitu. Aku dikasih terapi apa gitu, misalkan sound healing gitu. Itu nyaman banget. Nggak ada Bu bidan yang lain bisa memberikan terapi seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Aku suka datang ke TPMB-nya Bu Cecilia gitu. Soalnya tempatnya itu loh bener-bener homey banget. Kalau datang ke tempat TPMB yang lain tuh nggak dapet suasana yang seperti itu. Karena seperti itu ya. Jadi inovasi yang diberikan selama memberikan yang dikemas dalam
apa namanya itu asuhannya itu yang memberikan hal yang berbeda, menjadi hal yang dipilih untuk apa ya hal yang dipilih dari klien kita. Coba kita perhatikan apa sih pengertian inovasi kalau kita lihat dari teori ya. Inovasi atau kreativitas ya, kemampuan untuk melihat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan baru antar unsur sesuatu, data ataupun variabel yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi intinya yang sudah ada diciptakan sesuatu yang baru gitu, nggak baru-baru banget atau bahkan cuma di create sedikit-sedikit gitu, diubah dikit-dikit akan jadi sesuatu yang baru. Itu sudah termasuk kreativitas atau inovasi ya. Atau bisa juga disebutkan bahwa kreativitas atau kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan, bisa karya nyata, apapun itu ya, yang sedikit berbeda dari itu sudah termasuk kreativitas. Ini masih teori banget, tapi nanti kenyataannya nanti pada saat bagaimana ibu-ibu mempraktekkan di tempat usaha ibu, itu yang akan benar-benar ditantang gitu ya. Nah, kita bisa melihat ruang lingkup kreativitas. Kreativitas itu bisa idenya, bisa produknya, gagasan sama ide ini mirip sekali ya. Jadi ide ibu bisa lihat bahwa bisa dilihat dari pemikiran, kemudian kalau produk itu benar-benar sesuatu yang bisa kita bisa pegang, bisa dinikmati lah oleh klien-klien kita, oleh konsumen kita. Kalau gagasan masih sama dengan ide ya. Nah, ini masih sama. Nah, inovasi di sini adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang hasilnya asli, bernilai komersial tinggi. Oke. Sesuatu yang baru atau yang lebih baik atau memiliki potensi yang dapat dipasarkan pada konsumen. Oke. Yang termasuk inovasi, ini masih secara umum inovasi itu bisa termasuk aplikasi yang baru atau penyempurnaan teknologi. Nah, karena ini umum ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Kalau dari kita, semua hal yang baru, nggak harus teknologi, itu sudah termasuk inovasi. Nah, kita lihat perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Ini bisa dibaca aja ya, mana kreativitas, mana inovasi ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat kita sebagai pemilik bisnis atau seorang bidan ya, manfaat berinovasi? Okay. Sebenarnya banyak hal yang manfaat dari kita melakukan inovasi itu sangat banyak ya. Jadi ini beberapa aja yang dicantumkan ya. Pertama, untuk kita memiliki unique selling point atau yang tadi kita bicarakan bahwa kita memiliki sesuatu yang unik yang bisa dilirik oleh konsumen kita. Sesuatu yang unik yang bisa menonjolkan diri kita di antara layanan yang sama gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa bersaing dengan kompetitor kita gitu. Yang pertama, yang tadi kita bisa memperlihatkan hal unik kita, kemudian kita bisa bersaing dengan kompetitor, kemudian meningkatkan penjualan kita, sudah pasti ya, karena sudah pasti ketika kita dilirik sama konsumen, maka yang datang lebih banyak sehingga income kita juga lebih banyak. Menciptakan terobosan baru dan pastinya minat konsumen akan lebih meningkat datang ke tempat layanan. Nah, kita bicara tentang unique selling point atau kita sebut dengan USP. Di sebuah bisnis yang dijalankan dengan kreativitas, inovasi, membantu kita menemukan unique selling point. Kadang kita sebagai pemilik usaha sambil jalan baru kita melihat apa sih keunikan kita gitu. Kadang ketika kita membuka usaha mungkin aja masih sama aja gitu. Kayak TPMB, kita antara TPMB-nya Bu Cecilia, antara Bu Chandra, Ibu Sri Okta misalkan, di awal mungkin aja bisa TPMB yang sama gitu. Kenapa bisa sama? Karena kita sama-sama punya basic pendidikan yang sama ya, sama-sama tamat di sarjana terapan di Poltekkes Denpasar. Kemudian sama-sama mengikuti standar dari Kemenkes gitu. Asuhan kita sama dimanapun kita berada, kita memberikan asuhan yang sama. Kemudian standar membuka TPMB itu sama juga. Nah, itu yang menyebabkan di awal kemungkinan kita memiliki standar yang sama, hal yang sama ditawarkan untuk pasien kita. Nah, seiring berjalannya waktu, kemungkinan kita akan menemukan hal unik yang bisa kita tawarkan kepada klien kita. Gitu. Sebagai contoh, mungkin ibu-ibu pernah mendengar ada rekan bidan kita yang punya layanan TPMB tapi ada komplementernya. Setiap hari Minggu ada yoganya,
kemudian ada sound healingnya, ada asuhan nifas yang diberikan paket asuhan nifas sampai umur nifas 21 hari. Nah, itu hal unik yang bisa ditawarkan ke klien. Mungkin ada juga teman kita, Ibu Bidan, yang membuka paket TPMB, kemudian di lantai 2-nya ada perawatan wajah. Gitu. Ada yang seperti itu di Denpasar. Jadi hal-hal unik itu bisa ditemukan atau dikreasikan seiring berjalan usaha. Kemungkinan di awal kita sama-sama aja gitu, biasa-biasa aja, standar gitu ya. Tapi keunikan itu bisa kita ciptakan atau bisa kita temukan seiring kita bertumbuh gitu. Bertumbuhnya usaha itu biasanya sejalan dengan bertumbuhnya pemiliknya gitu, ownernya gitu. Kalau ownernya belajar sesuatu tentang komplementer misalkan, maka dia akan memetakan TPMB-nya ke arah keunikan di komplementer, seperti itu ya. Jadi bertumbuh seiring perjalanan usaha itu sangat biasanya seperti itu. Ya. Nah, untuk dapat menemukan USP ini perlu melakukan riset. Nah, nggak cuma riset ya, tapi melakukan banyak try and error gitu biasanya ya. Dan ibu-ibu yang punya TPMB yang sudah lama mungkin pengalaman bagaimana mengelola TPMB, bagaimana asuhan itu diinovasikan dengan hal-hal yang lain sehingga membuat unik gitu ya. Kemudian data valid, riset pasar. Nah, mungkin riset pasar kecil-kecilan ya, misalkan setiap pasien yang yang datang ke kita tanyakan gitu. Sebenarnya apa sih hal yang bisa kita tingkatkan dari usaha kita, atau layanan apa yang ingin ibu-ibu dapatkan yang sekarang belum ada gitu. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari konsumen yang kita sudah punya. Saya beberapa kali menanyakan hal-hal yang sama gitu untuk membuat riset kecil-kecilan ya di usaha saya tentang bagaimana penggunaan sosial media misalkan. Sebenarnya mereka datang belakangan ya. Mereka jadi lebih banyak customer saya adalah mungkin lebih banyak orang asing ya gitu. Jadi saya tanya, orang asing itu kan bukan penduduk yang sering di Bali ya. Jadi mereka cuma di Bali itu sebulan gitu. Sebulan lah maksimal gitu. Jadi seringan 2 minggu sampai sebulan. Tapi mereka bisa menemukan usaha saya gitu. Terus saya nanya gitu, sebenarnya kamu dapat info tentang usaha saya itu dari mana gitu. Lebih banyak sekarang mendapatkan dari Google atau Google Maps gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa usaha saya kalau ketik tentang kristal pakai C, ejaannya bahasa Inggris itu, maka toko saya itu ada paling atas gitu. Padahal saya tidak pernah mengiklankan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kemarin banget ada customer yang datang untuk membeli candle, membeli lilin yang aromaterapi. Padahal saya itu belum jualan lilin aromaterapi gitu, tapi sudah ada yang datang untuk belanja lilin aromaterapi. Jadi saya nanya gitu, kami nanya gitu ya, siapa yang tahu kamu di sini tuh jualan candle gitu? Oh, ChatGPT nyuruh saya ke sini untuk belanja ke sini gitu. Jadi ChatGPT itu bisa ngasih rekomendasi dari beberapa customer yang boleh gitu ya, untuk beli kristal, beli lilin, beli dupa, itu datangnya ke toko saya gitu. Jadi dari yang saya tanyakan ke klien-klien saya itu, mereka banyak mendapatkan jawaban itu. Yang nomor satu adalah dari Google Maps, yang kedua dari ChatGPT. Ya, jadi bagaimana kita membuat inovasi itu kita dapat dari riset pasar ataupun dari riset pasar itu nggak harus risetnya besar gitu ya, tapi riset yang kita dapatkan dari beberapa klien itu sudah bisa kita sebut sebagai riset gitu. Misalkan saya hanya punya produk kalung gelang gitu ya, produk saya bertambah jadi tentang kristal, kemudian Astungara bisa bertambah jadi produk-produk yang lain, kita nggak tahu ya, seperti bisa jualan lilin aromaterapi, kemudian garam Himalaya yang seperti itu saya dapatkan insight-nya atau risetnya itu dari klien gitu. Kamu mau nggak sih jual? Saya butuh banget gitu. Saya butuh dupa loh gitu. Tapi bukan dupa yang panjang-panjang, bukan dupa yang menyengat gitu. Kamu bisa nggak sih menyediakan dupa yang herbal, baunya tidak menyengat dan cocok untuk meditasi gitu. Jadi kami sedia produk yang seperti itu. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, ini sudah kita bahas ya bahwa bisa meningkatkan minat konsumen untuk datang ketika ada sesuatu yang baru. Misalkan dari awal kita contohnya pelayanan kita standar itu aja, nggak ada yang baru gitu ya. Tiba-tiba ada yang baru, terus di sosial media kita promosikan, tiba-tiba orang tiba-tiba dia ingat lagi sama kita gitu.
mau coba layanan itu. Nah, itu salah satu apa yang bisa kita orang tuh yang dulunya nggak ingat sama kita, tiba-tiba kita buat sesuatu yang inovatif, sekecil atau apapun mereka bisa terkoneksi lagi sama kita, gitu ya. Nah, tahapan pengembangan ide baru atau inovasi baru itu ada 3 ya disebutkan. Ada yang dari proses belajar, pelatihan, dari investigasi. Ya. Nah, dari proses belajar ini sudah pasti meningkatkan pengetahuan kita. Gitu. Intinya adalah meningkatkan pengetahuan. Kita lihat di pelatihan ya. Terpotong nih kayaknya. Untuk kreativitasnya terpotong sampai belajar. Gitu. Harusnya dari proses pelatihan, dari belajar itu kayak ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu meningkatkan pengetahuannya ibu, keterampilannya ibu itu dengan proses belajar yang datang ke sekolah atau secara formal maupun non formal ada ya. Kemudian ada dari pelatihan, sudah pasti nih ya, pelatihannya lebih pendek. Jadi pelatihan itu durasinya lebih pendek dan seringan tidak menambah gelar gitu ya. Jadi pelatihan tapi full dengan sangat skillful, bisa meningkatkan skillnya ibu-ibu sehingga skill itu bisa dipakai untuk membuat inovasi baru di pelayanannya. Contoh lain di saya misalkan ya, biasanya saya hanya menjual kalung gelang, tapi ketika saya mengikuti pelatihan tertentu ya, pelatihan membuat perhiasan gitu. Jadi saya menyediakan perhiasan silver gitu dengan gaya desain sesuai dengan pelatihan yang baru saya ikutin. Jadi orang ada pilihan bahwa gelang dengan desain yang sudah biasa saya jual, terus sekarang ada tipe produk yang kayak suasana baru atau desain baru karena saya baru aja selesai pelatihan mendesain kristal gitu. Kemudian ada tahap pengembangan ide itu dengan investigasi. Itu salah satunya tadi dengan riset pasar gitu. Bisa menanyakan customer kita yang biasanya datang ke kita. Kemudian dan kita dari riset itu akhirnya kita mengambil kesimpulan sehingga kita membuat sebuah inovasi di usaha kita. Gitu ya. Oke, ini untuk inovasi dalam usaha. Apakah ada yang ingin bertanya? Bapak, ibu-ibu, apakah ada yang sharing selama ibu-ibu punya usaha, bisa sharing yang punya usaha, kira-kira apa yang pernah ibu kembangkan? Misalkan awalnya apa, terus tiba-tiba ada yang dikembangkan, inovasi yang dikembangkan selama berjalan usaha. Boleh Bu, ibu-ibu, silahkan di raise hand, buka mic-nya, kita diskusi bareng-bareng ya. Silahkan ibu-ibu. Siapa yang mau sharing? Boleh siapa saja sharing usaha yang masih berjalan boleh atau dulu pernah dijalani, kemudian ada hal yang ditambahkan atau inovasi yang ditambahkan sehingga ada efek, boleh itu peningkatan jumlah klien, boleh income bertambah atau bahkan buka cabang gitu. Silakan. Silakan Ibu Wahyu, Ibu Kamang Wahyu, silakan. Bikin kebetulan usaha tiang itu di luar kesehatan, tiang buka bimbel bimbingan belajar untuk calistung. Tantangannya banyak, kadang orang tua siswa itu membandingkan bimbel ini dengan bimbel yang ini, kenapa bisa lebih cepat gitu. Jadinya kebetulan kan bimbel yang saya buka nih dari franchise. Jadinya kiat-kiatnya kita mencari cara-cara untuk calistung di luar metode franchise kita dapat. Jadinya untuk menarik minat siswa lagi bisa bergabung gitu. Nah, kebetulan rencana yang bulan depan untuk sudah buka cabang kedua, sudah dilancarkan. Wah, keren. Kita berikan reaksi ya untuk Bu Kamang Wahyu. Semoga usahanya tambah berkembang. Keren sekali ya. Jadi bagus ya Bu Wahyu. Ini untuk kita semuanya juga. Ternyata seorang bidan juga bisa punya usaha di bidang pendidikan ya, kayak Bu Wahyu ini. Walaupun ada challenge yang namanya customer itu, apalagi
dia pingin anaknya cepat baca gitu. Saya udah bayar nih, gimana nih caranya baca gitu, cepet pinter gitu. Ngantar jemput, bayar, mungkin mahal ya ibu ya. Sudah pasti klien itu pengen anaknya cepat pinter, cepat bisa kan gitu. Nah itu challenge-nya. Mungkin Bu Wahyu sudah melewati itu. Sudah berapa lama Bu melewati di cabang yang pertama ini? Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun lebih ya. Wow, satu tahun sudah mau buka. Ini tahun kedua sudah buka cabang yang kedua ya Bu ya. Hebat, keren Ibu. Oke, terima kasih Bu Wahyu sharingnya. Boleh tahu Bu, kalau boleh tahu berapa nih biaya franchise-nya satu cabang? Biaya franchise satu cabang itu 45 sampai 50 sih. Tergantung kan kontrakan setiap gini beda-beda. Kalau tempat Ibu sendiri yang punya ya? Tempatnya sewa. Wah, keren Ibu. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Semoga usahanya tambah lancar. Tambah sukses ya Ibu ya. Kita doakan semuanya. Kalau ibu-ibu yang lain, apakah ada yang mau sharing tentang usahanya? Gimana berinovasi gitu? Ada yang ingin berbagi ibu-ibu tentang usahanya? Ibu-ibu tidak ada yang mau sharing? Untuk hari ini mungkin kita cukupkan ya perkuliahan hari ini kewirausahaan tentang inovasi. Mohon maaf besok saya yang tidak bisa memenuhi jam perkuliahan karena saya ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Izin kalau mau kita geser ke hari lain atau kita buat tugas. Tugasnya itu masih ada hubungannya dengan usaha. Jadi usahanya tugasnya itu nggak bikin mumet ya. Ibu-ibu ini kan lagi proposalan, lagi praktek juga. Tugasnya itu yang gampang-gampang, yang bikin fun gitu di bidang usahanya Ibu. Ibu promosikan usahanya Ibu. Gimana caranya Ibu membuat video promosi yang yang kreatif? Itu sudah termasuk inovasi ya. Kalau ibu-ibu setuju, untuk hari besok kita ganti dengan penugasan yang fun gitu ya, yang nggak bikin mumet, pokoknya yang menyenangkan lah gitu. Jadi kalau mau tugasnya itu dalam bentuk membuat video promosi usaha masing-masing supaya ada efeknya masing gitu ya. Hanya untuk nilai, tapi harus ada efek untuk usaha masing-masing. Astungkare ya berharap dengan adanya videonya ini bisa meningkatkan kunjungan dari klien-klien itu. Bentar ya Bu ya. Ibu-ibu, minta maaf ya tadi ada telepon dari Bu Suarneti, Kaprodi ya. Ibu-ibu, gimana? Saya tunggu nanti malam ya. Apakah ibu-ibu mau diganti harinya, ataukah mau penugasan dalam bentuk video? Ya, oke, nggak usah dijawab sekarang. Nanti pikir-pikir aja dulu, ibu-ibu ya. Hari ini mungkin kita cukupkan perkuliahannya sampai di sini ya, ibu-ibu ya. Saya pikir di Kupang jamnya sama dengan sini ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita sama-sama live ya, atau kita foto dulu ibu-ibu, atau sipennya tadi apakah sudah
Sudah screenshot? Sudah ya. Siapa yang mau fotoan apa namanya? Screenshot boleh dibantu oleh ini ya. Ibu Stephen-nya. Udah, Bu. Sudah Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Ibu ya. Sampai jumpa nanti di kesempatan berikutnya. Kita lihat sama-sama ya Ibu ya. Baik Ibu, Terima kasih. selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu, selamat sore. Ya, yang teman-teman ini yang Terima kasih Bu.